Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3421. Harvey tersenyum. Dia bertepuk tangan. Dan Rahel mengeluarkan tas tangan yang indah. Menarik resleting tas. Dia mengayunkan tangannya dan mengguncang tas. Menyebarkan sertifikat real estate kemana-mana. Saya satu-satunya pemilik properti fase pertama distrik baru. Aku datang ke sini hari ini untuk mengembalikan semuanya. Kerumunan bingung. Setiap sertifikat real estate bernilai 1,5 juta dolar. Dilihat dari harga pasar saat ini, 100 dari mereka akan menjadi 150 juta dolar. Kerumunan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sebelumnya, Joseph menjual dan memberikan semua properti dari fase pertama kepada Tuan Muda dan Pangeran Walsing. Tadi malam, Harvey menelepon untuk membeli setiap properti dengan harga 2 kali lipat. Dengan bantuan Sienna, Tuan Muda dan Pangeran cukup kooperatif. Mereka menyelesaikan seluruh prosedur hanya dalam hitungan menit. Jadi, setiap properti dari fase pertama berada di bawah nama Harvey. Tuan rumah yang cantik dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Seluruh rahangnya jatuh di depan orang banyak. Bagaimana ini mungkin? Gumamnya, kamu adalah pemilik yang dibicarakan semua orang. Cynthia maju selangkah dan membuka laptop yang tampak indah di tangannya. Dan layarnya menampilkan sebuah situs web. Ini adalah situs web notaris real estate negara H. Ini akan membuktikan bahwa setiap sertifikat ini sahih. Dan bahwa Sir York memang pemiliknya. Jika Anda tidak percaya padanya, pindai saja kode QR pada sertifikat real estate. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mereka mengira Harvey ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Ternyata, dia bukan hanya seorang pemilik, tetapi dia sebenarnya adalah pemilik dari 100 properti. Beberapa orang memindai kode QR dengan tidak percaya. Mereka tersentak segera setelah itu. Tidak hanya para pria yang sekarang memandang Harvey dengan kagum, tetapi para wanita juga meliriknya. Sangat ingin bersamanya. Tuan Muda dan Pangeran di sana segera mengerti bahwa pertunjukan besar akan segera terjadi. Tuan York, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda karena menerobos masuk karena Anda adalah pemiliknya. Joseph kaget. Tapi dia berhasil tetap tenang. Konon, kaulah yang membeli properti ini dengan harga 2 kali lipat tadi malam, kan? 150 juta dolar untuk semua properti saya pada tahap pertama. Hanya untuk mengacaukan acara saya. Harus kuakui, Sir York, Anda cukup kaya dan berkuasa. Kamu juga cukup licik. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pembeli di sini akan terpengaruh olehmu hanya karena ini? Apakah kamu pikir kamu bisa menggunakannya sebagai alat? Apakah menurutmu kami akan melakukan apapun yang kamu inginkan? Kamu hanya orang yang tercela. Kamu tidak bisa melakukan apapun pada kami. Harga properti saya pasti akan meroket. Nada suara Joseph yang benar menguasai seluruh tempat. Dia mondar-mandir ke peron dan memandang Harvey. Seolah-olah dia bisa melihat melalui skema Harvey. Hah, itu dia. Dia pemilik misterius itu. Dia membeli semua rumah itu hanya untuk mengembalikannya hari ini. Semua orang kembali sadar. Mereka memandang Harvey. Bingung. Ingin mendengar jawabannya. Bab 3422. Harvey menatap Joseph dengan senyum kecil. Karena lidahmu sangat tajam. Mengapa kamu tidak memberitahuku alasan kamu memaksa orang India untuk menyerang istriku? Jika kamu memuntahkan semuanya, aku akan meminta maaf padamu sekarang dan membeli beberapa rumah lagi darimu. Tapi jika kamu tidak bisa, kamu hanya seorang pengecut.
Janji Anda tentang harga properti yang meroket hanyalah omong kosong belaka. Jika harga benar-benar bisa meroket, saya pasti akan mengembalikan rumah-rumah itu. Kerumunan menjadi gempar setelah mendengar Harvey's kata-kata. Semua orang bisa merasakan konflik antara dua tokoh terkemuka. Kegembiraan para pembeli pun langsung sirna karena Harvey. Ekspresi Joseph sedikit memburuk. Dia ingin menggunakan pembeli untuk berurusan dengan Harvey. Tetapi dia tidak pernah menyangka tindakannya yang tak terkatakan akan terungkap seperti ini. Pada titik ini, Joseph tidak punya pilihan lain. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak memahami maksudmu. Kamu tidak bisa hanya melontarkan omong kosong dan berharap itu merusak acara. Jadi, kamu tidak mengakuinya. Kau tidak akan meminta maaf. Kamu tidak akan menjelaskan situasinya. Harvey menatap Joseph dengan mata menyipit. Lalu, dia menghela nafas. Tuan Muda Bauer, saya biasanya orang yang damai. Jika saya tidak terprovokasi, saya tidak melihat ada gunanya menimbulkan masalah. Tapi jika seseorang mencoba menginjak-injakku tanpa mengakui kesalahannya, aku tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri jika aku tidak melawan. Itu sebabnya, aku pasti akan mengembalikan rumah hari ini. Joseph menunjukkan tatapan dingin. Namun, dia masih tetap tenang. Tanpa alasan yang tepat, kamu tidak diizinkan mengembalikan rumah. Alasan yang tepat, Harvey tersenyum. Tenang, bahkan belanja online memiliki kebijakan pengembalian tanpa alasan yang tepat. Bersama dengan jaminan kualitas selama 3 bulan. Apakah Anda pikir Anda bisa mengabaikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya karena Anda seorang tuan muda? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Menurut hukum, karena saya membeli rumah secara legal, saya dapat mengembalikannya sesuka saya dalam waktu 3 bulan. Tidak hanya itu, menurut kontrak, Anda harus membayar kembali semua pajak yang saya bayarkan juga. Sederhananya, kamu tidak punya pilihan apakah aku bisa mengembalikan rumah-rumah itu atau tidak. 100 rumah seharga 150 juta dolar. Ini tidak banyak untuk Anda. Saya yakin. Saya akan segera pergi setelah Anda membayar. Atau kamu bilang kamu bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, pada dasarnya kamu meminta makanan dari pengemis. Salah satu orang dari aliansi bisnis Floodwell mengungkapkan ekspresi dingin setelah mendengar nada arogan Harvey. Beraninya kamu, serunya dingin. Kamu hanya orang luar. Anda tidak berhak berbicara dengan Tuan Muda Bauer seperti itu. Kamu bahkan tidak layak. Harvey, bagaimanapun, mengabaikan orang itu sepenuhnya dan menyipitkan mata ke arah Joseph. Dengan baik. Apakah Anda membiarkan saya mengembalikan rumah atau tidak? Saya minta maaf. Aku khawatir aku tidak bisa melakukan itu untukmu. Joseph maju selangkah dengan ekspresi sedingin es. Jika Anda adalah pembeli awal, Anda dapat mengembalikannya sesuai dengan kontrak. Tapi karena kamu membelinya bekas, kamu harus mencari penjual. Sebelumnya, tidak ada gunanya datang untukku sekarang. Tentu saja, Anda masih bisa menjual kembali rumah dan lagi jika Anda mau. Saya bahkan akan membantu Anda dengan prosedurnya. Bagaimana kedengarannya? Bab 3423. Wajah Joseph sedingin es. 150 juta adalah jumlah yang kecil baginya. Tidak akan sulit baginya untuk mengeluarkan uang sebanyak itu dalam sekejap. Namun, dia berencana menjual 10.000 rumah hari itu. Konsep seperti tempat terkenal di internet dan hype hanyalah itu, konsep. Jika Harvey benar-benar mengembalikan 100 rumah itu, gagasan tentang tempat ini sebagai distrik teratas di barat daya akan hilang dalam sekejap. Orang kaya yang datang ke sini karena dorongan hati mungkin akan tenang dan memilih untuk menunggu. Jika itu terjadi, rencana Joseph untuk menjual setiap properti di distrik baru akan terbakar.
Tidak masalah jika dia menginginkan uangnya kembali secepat mungkin. Atau jika dia ingin terus meningkatkan propertinya. Dia tidak bisa membiarkan Harvey mengembalikan rumah-rumah itu. Apapun yang terjadi. Joseph mulai menyesali keputusannya. Jika dia tahu Harvey sesulit ini untuk dihadapi, dia tidak akan memaksa orang India untuk melawan Harvey sejak awal. Sungguh memalukan bahwa semua itu ada di masa lalu. Tidak ada gunanya memikirkan pikiran itu. Bukankah kamu membual tentang tempat itu sebagai distrik teratas di Barat Daya? Dan bahwa tanah itu akan menelan biaya ratusan dan ribuan dolar di masa depan. Harvey melontarkan senyum kecil pada Joseph. Aku memberimu kesempatan untuk mengubah tanah menjadi jutaan. Saya menghabiskan 3 juta dolar untuk membeli rumah. Pada titik ini, Anda membelinya dengan setengah harga. Akulah yang kehilangan uang di sini. Kenapa kamu tidak ingin membeli rumah itu kembali? Anda orang yang cerdas, bukan? Apakah kamu tidak percaya diri dengan kata-katamu sendiri? Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu hanya mencoba membodohi semua orang di sini? Mungkinkah kamu kehabisan uang? Jika Anda tidak punya uang, saya tidak keberatan memiliki IOU Anda. Asalkan bunganya cukup bagus. Kata-kata Harvey yang tenang cukup menyentuh hati Joseph. Beberapa yang gusar sebelumnya menjadi tenang. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Harvey benar. Joseph membual tentang tempat itu seolah-olah datang langsung dari surga. Bukan hanya idenya bagus, tapi pemandangannya juga luar biasa. Berbicara secara logis, Joseph bisa mendapatkan banyak uang seandainya dia baru saja membeli kembali rumah-rumah itu. Namun, dia menolak tawaran itu. Sepertinya dia tidak percaya kata-katanya sendiri sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari seorang kapitalis yang berbohong melalui giginya. Hanya dalam sekejap, setiap orang yang siap membeli rumah mulai memikirkan kembali keputusan mereka. Banyak dari mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Jika ada risiko yang terlibat, uang mereka akan sia-sia. Mata Joseph berkilat dengan cahaya dingin saat melihat keraguan-raguan pembeli. Dia tahu Harvey adalah orang yang tangguh untuk dipecahkan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan menjadi tantangan yang sangat besar untuk dihadapi. Pantas saja Frankie dan yang lainnya menderita saat melawan Harvey. Tetap saja, meski Harvey berhasil memiliki koneksi dengan seseorang yang kuat. Dilihat dari situasinya, Harvey juga tidak punya jalan keluar. Konon, Joseph adalah pria yang cukup berpengalaman. Ini adalah hari besar bagi distrik baru Floodwell, Sir York. Aku bisa membuatmu bertanggung jawab karena membuat kekacauan besar. Tapi demi hak pembeli, saya akan membuat pengecualian. Aku akan mengizinkanmu untuk mengembalikan rumah-rumah itu. Silakan menuju ke Departemen Layanan Purna Jual untuk prosedurnya. Staf di sana pasti akan sangat membantu. Hal lain. Karena ini, saya berjanji kepada semua orang di sini bahwa Anda akan dapat mengembalikan rumah Anda jika Anda tidak puas dengan pembelian Anda. Bab 3424. Setelah mendengar perkataan Joseph, pembeli yang ragu-ragu itu langsung merasa lega. Jika Joseph masih tidak mengizinkan rumah dikembalikan, mereka akan meragukan kata-katanya tentang jaminan kepentingan mereka. Tetapi ketika Joseph berdebat dengan Harvey, dia memutuskan untuk mundur dan membiarkan rumah-rumah itu dikembalikan. Dia bahkan mengizinkan Harvey mengembalikannya tanpa syarat apapun. Selain membuktikan bahwa Joseph memang kaya dan murah hati, itu juga menunjukkan bahwa dia yakin dengan distrik baru Floodwell. Kepentingan semua orang pasti terjamin. Jika ada yang tidak senang dengan pembelian mereka, mereka selalu bisa mengembalikannya. Setelah melihat Joseph melakukan comeback seperti itu, Harvey sangat terkesan. Seperti yang diharapkan dari tuan muda yang berkuasa hanya dalam 6 tahun. Orang biasa tidak akan bisa meniru skema dan ketegasannya.
Karena kamu berbicara begitu besar, saya rasa saya tidak akan pergi ke layanan purna jual. Mengapa Anda tidak mentransfer saja uang untuk sertifikat real estate? Setelah itu, kita akan berpisah. Saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu pekerja Anda menghentikan saya demi sedikit uang. Jawab Harvey. Tidak mau memberikan jawaban langsung. Ekspresi Joseph memburuk. Jangan memaksakan keberuntunganmu, Harvey. Aku sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepadamu dengan membiarkanmu mengembalikan rumah. Jangan mencoba melewati batas. Kamu sedikit terlalu sombong sekarang. Apakah kamu pikir aku sasaran empuk? Joseph terlihat seperti korban yang cukup menderita. Sebenarnya, dia membuat keputusan untuk membuat Departemen Purna Jual menghentikan Harvey tanpa batas waktu. Harvey tidak akan bisa mengembalikan rumah-rumah itu. Juga tidak akan bisa menjualnya di tempat lain. Harvey akan terjebak dalam dilema abadi. Bukan itu. Tapi jika kamu memutuskan untuk mengulur waktu selama beberapa tahun, rumahku akan benar-benar kacau, kan? Harvey dengan tenang membeberkan siasat Joseph. Selama Anda mengatakan bahwa prosedurnya belum selesai, saya tidak akan bisa mengembalikan rumah. Saya juga tidak akan bisa menjualnya di tempat lain. Ketika itu terjadi, kamu akan memiliki kendali penuh atas rumah, kan? Oleh karena itu, saya ingin rumah-rumah itu dikembalikan sekarang. Jantung pembeli berdetak kencang saat mendengar kata-kata Harvey. Baru-baru ini, ada banyak kontraktor yang mengklaim bahwa mereka akan membiarkan orang mengembalikan rumahnya tanpa syarat. Akan mudah untuk membeli rumah. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan saat mengembalikannya. Orang-orang akan mati kelaparan bahkan sebelum mereka mendapat giliran. Wajah Joseph menjadi lebih beku. Tuan York, saya membiarkan Anda mengembalikan rumah Anda tanpa syarat apapun. Namun Anda bahkan tidak mau menjalani prosedurnya. Anda lebih suka mengembalikan rumah di tempat. Apakah kamu mencoba merusak hari yang begitu besar? Anda tidak menghormati saya. Bisakah kamu menanggung konsekuensi atas tindakanmu? Oh, kamu marah. Apakah karena saya telah menunjukkan dengan tepat apa yang ingin kamu lakukan? Harvey mengungkapkan seringai kecil. Potong omong kosong itu. Katakan dengan jujur. Apakah Anda akan memberi saya uang saya atau tidak? Tentu saja tidak. Joseph berseru dengan dingin. Tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa saya harus. Harvey tersenyum tenang. Kau akan memohon padaku untuk segera mengembalikan rumah-rumah itu, Joseph. Tapi ketika itu terjadi, saya khawatir saya harus menaikkan harganya 10 kali lipat. Joseph mengungkapkan ekspresi tidak setuju. Jika aku mengalami kerusakan otak nanti, tentu saja. Harvey mengangguk sebelum beralih ke kerumunan. Karena itu masalahnya. Izinkan saya memberi tahu Anda semua sesuatu. Aku meminta seorang ahli untuk melihat-lihat tempat ini. Rumah-rumahnya berkualitas buruk. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk tidak tinggal di sini. Saya juga punya master geomansi dari Hong Kong di sini. Saya telah diberitahu bahwa ada cukup banyak energi jahat di distrik ini. Dan lebih cocok untuk menguburkan orang mati daripada tinggal di sini. Karena itu, saya berencana mengubah semua rumah saya menjadi kuburan. Saya akan menguburkan beberapa teman India saya yang baik di sini. Di sini sekarang. Isyaratkan musiknya. Bab 3425. Tiba-tiba, suara terompet yang keras bisa terdengar di semua tempat. Ribuan orang muncul di jalan segera setelah itu. Mereka dikelompokkan menjadi 4. Dan membawa peti mati berwarna merah terang. Beberapa bertugas berkabung. Seolah-olah mereka menangis untuk keluarga mereka. Selain itu, ada deretan karangan bunga putih yang dipasang di luar properti tahap pertama. Orang yang sama menuju ke arah yang sama. Dengan semua karangan bunga peti mati ini dan terompet yang keras. Itu tampak seperti pemakaman besar-besaran.
Distrik megah itu berubah menjadi seram dan seram dalam sekejap. Orang tua yang membawa uang tunai hampir pingsan karena pemandangan yang mengerikan itu. Dari semuanya, mereka paling takut akan nasib buruk. Setelah melihat begitu banyak peti mati dan terompet yang menakutkan dan keras. Bahkan jika mereka berada di kantor penjualan, orang yang tidak tahu mungkin akan menganggap tempat ini sebagai kuburan besar. Aku akan mengubah setiap rumah itu menjadi kuburan. Dan karena ini tempat yang bagus, orang biasa tidak berhak dimakamkan di sini. Saya hanya mengubur teman-teman bangsawan India saya yang berstatus tinggi. Tempat ini pasti akan menjadi tempat peristirahatan terbaik bagi orang kaya di Barat Daya. Harvey melambaikan tangannya saat dia mengiklankan rencananya. Setiap orang, kuburan itu sekarang setengah penuh. Jika menurutmu nenek moyangmu tidur di tempat yang buruk, kamu bisa membelinya dariku. Pikirkan tentang itu. Rumahku adalah yang terbaik dari seluruh distrik. Dengan gunung suci di belakang dan danau suci di depan. Seluruh tempat dikelilingi oleh keberuntungan. Kamu akan menikmati kekayaan dari generasi ke generasi jika nenek moyangmu tinggal di sini. Ini jauh lebih murah daripada membeli rumah. Tidak masalah jika tempat ini juga berubah menjadi kota hantu. Kuburan biasanya tidak berpenghuni. Bukan. Waktu terus berjalan. Semuanya. Cynthia segera memberi semua orang kartu nama yang telah disiapkan sebelumnya saat Harvey berbicara. Orang-orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka memegang kartu. Iklan Harvey jelas jauh lebih baik daripada iklan Joseph. Lagi pula, banyak dari orang kaya sangat peduli dengan geomansi. Berjemur di tatapan bingung kerumunan, Harvey berbalik dan tersenyum pada Joseph. Maaf, Tuan Muda Bauer. Soalnya, aku sedikit kekurangan dana akhir-akhir ini. Jika Anda tidak mengizinkan saya mengembalikan rumah saya, maka saya harus tetap dengan rencana B. Lagi pula semua bangunan atas namaku. Saya akan melakukan apapun yang saya inginkan dengan mereka. Benar, saya tidak akan menjual tempat tinggal teman-teman India saya. Itu adalah garis yang tidak akan saya lewati. Sedangkan sisanya, saya akan menjualnya seharga $150.000 per 10 kaki persegi. Apakah Anda ingin membeli satu? Aku bisa memberimu diskon 20%. Aku bahkan akan melengkapi rumah untukmu. Aku yakin ada ruang untuk seluruh keluargamu. Kerumunan tetap bingung setelah mendengar kata-kata Harvey. Selain beberapa yang serius mempertimbangkan untuk membeli, semua orang segera menyerah pada ide tersebut. Siapa yang akan membeli rumah di tempat ini jika Harvey benar-benar melakukan hal seperti itu? Tidur dengan orang mati. Lelucon bodoh apa? Bab 3426. Orang-orang dari aliansi bisnis Floodwell mendidih dalam kemarahan. Mereka sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Bajingan ini gila. Beraninya dia melakukan sesuatu seperti itu. Apakah Joseph mengizinkan rumah-rumah itu dikembalikan atau tidak? Mereka tidak akan menjualnya. Yang kaya akan berkuasa adalah yang paling dipilih. Jika Harvey benar-benar berencana untuk mengubah seluruh tempat menjadi kuburan, siapa yang waras yang akan membeli rumah di sini? Jika tersiar kabar tentang kejadian ini, tidak ada yang akan mengingat tempat ini sebagai distrik teratas lagi. Sebaliknya, itu akan dikenang sebagai pemakaman teratas untuk orang kaya sejak saat itu. Sudah selesai. Pikiran ini dengan cepat terlintas di benak mereka. Harvey tersenyum hangat ketika dia menyelipkan kartu nama ke tangan Joseph. Korporasi manajemen pemakaman Floodwell baru saja didirikan kemarin. Simpan kartunya. Anda dapat memotong 6 bulan biaya pengelolaan pemakaman hanya dengan kartu itu saja. Tidak perlu menahan diri. Harvey York. Joseph merobek kartu di tangannya dan memelototi Harvey. Pembunuhan terlihat jelas di matanya yang marah. Aku akan mencabik-cabikmu. Cukup ini, Harvey. Bagaimanapun. Menjawab dengan senyum kecil.
Jika Anda bisa membuat orang Indian menyentuh istri saya, maka saya bisa datang ke sini dan mengacau dengan Anda. Ini bukan balas dendam. Kamu masih tidak layak untuk itu. Aku di sini hanya untuk memberimu pelajaran. Mulai hari ini dan seterusnya. Jangan main-main denganku. Jangan macam-macam dengan istriku. Juga. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti orang India itu. Ingat itu baik-baik. Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Joseph dengan mengejek. Kamu tidak punya hak untuk melawanku. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Dasar bajingan. Aliansi bisnis Floodwell bergegas maju segera setelah melihat Harvey dengan angkuh menepuk wajah Joseph. Beraninya kamu memperlakukan Tuan Muda Bauer seperti ini. Kamu mau mati. Kami bahkan belum menyelesaikan skor denganmu karena merusak seluruh acara. Beraninya kamu mempermalukan Tuan Muda Bauer seperti ini. Berlututlah dan minta maaf sekarang juga. Saya jamin Anda tidak akan keluar dari sini hidup-hidup jika tidak. Setiap orang dari aliansi bisnis telah menginvestasikan banyak uang di distrik baru Floodwell. Tetapi karena Harvey, mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya secara eksponensial dalam semalam, tetapi mereka juga terpaksa menderita kerugian yang sangat besar. Dari sangat awalnya, mereka sangat marah melebihi apapun. Sekarang kesempatan telah muncul dengan sendirinya. Mereka tentu saja tidak akan ragu untuk berteriak pada Harvey. Jangan gegabah. Ini bukan apa-apa. Joseph menenangkan mereka dengan cepat. Bagaimanapun, dia adalah pria yang cukup berpengalaman. Saat dia seharusnya menyerang, dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya dan tetap tenang. Secara alami, dia sadar bahwa Harvey akan memiliki rencana cadangan jika dia memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Jika itu masalahnya, aliansi bisnis hanya akan lebih menderita. Joseph maju selangkah dan menyipitkan mata ke arah Harvey. Kemudian, dia tersenyum hangat. Saya telah menerima peringatan Anda, Harvey. Jadi, saya akan meminta maaf atas nama orang India. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku berjanji tidak akan menyentuh Mandy mulai hari ini dan seterusnya. Bagus jika Anda bersedia mengubah cara Anda. Harvey menepuk pundak Joseph. Karena itu masalahnya. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan di sini. Saya harap Anda dapat menjual semua properti Anda hari ini. Jika kamu membutuhkan lebih banyak, ingatlah bahwa kamu selalu bisa datang kepadaku. Perlu diingat bahwa sekarang, masing-masing 15 juta dolar. Bab 3427. Di malam hari, di manor keluarga Bauer. Lampu bersinar di sekitar aula samping. Joseph menghibur beberapa anggota penting aliansi bisnis Floodwell sebelum mengirim mereka pergi. Kemudian, dia mendekati sebuah kaligrafi indah yang tergantung di dinding. Sedikit pengabaian dapat menghasilkan kerusakan besar. Joseph menjunjung tinggi prinsip ini dengan sangat serius. Inilah alasan utama dia mampu bangkit begitu cepat hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Dia telah merencanakan distrik baru Floodwell selama bertahun-tahun. Ini adalah pertempuran yang sangat penting baginya untuk dimenangkan. Semuanya demi naik ke tampuk kekuasaan. Namun, Harvey tidak hanya membuat lelucon dari seluruh acara, tetapi dia juga mengubah Joseph menjadi lelucon terbesar keluarga. Yang terpenting, Harvey mengubah seluruh distrik menjadi kuburan termewah. Ini berarti bahwa distrik teratas Floodwell malah menjadi pemakaman teratas bagi orang kaya. Selain beberapa perdagangan sukses yang dipaksakan oleh Joseph, 99% dari harta miliknya tetap tidak tersentuh. Lagi pula, semua orang yakin harga rumah akan turun setelah kejadian itu. Selama bangunan pemakaman itu masih berdiri, orang kaya dan berkuasa akan ditakut-takuti dari tempat itu. Tak satu pun dari mereka akan memilih untuk menghadapi nasib buruk seperti itu. Bagaimanapun, Floodwell dipenuhi dengan rumah.
Mereka tidak harus membelinya di distrik baru. Karena rumah tidak bisa dijual, Joseph dan aliansi bisnis terpaksa terpojok. Sore harinya, beberapa kepala cabang dari berbagai bank menelepon untuk menanyakan apakah pinjaman dapat dilunasi tepat waktu. Selain itu, aliansi bisnis yang gelisah membuat Joseph menarik uang mereka. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan cukup banyak uang untuk proyek tersebut. Dapat dikatakan, aliansi bisnis benar-benar bingung karena rumah-rumah tidak terjual habis. Yang mengatakan, ini bukan bagian yang lebih buruk. Beberapa tetua dari keluarga Bauer menelepon untuk menanyakan kejadian tersebut. Jika Joseph tidak punya rencana untuk segera menghadapi situasi dan memperbaiki reputasi keluarga, posisinya sebagai tuan muda akan dilucuti. Joseph terus tersenyum hangat sepanjang sore, menangani situasi dengan baik dan membuat semua orang tetap tenang. Tapi jauh di lubuk hati, dia tahu dia telah benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa membunuh Harvey dan mendapatkan kembali namanya, jika dia tidak bisa mendapatkan cukup dana untuk mendapatkan uangnya kembali, dia pasti akan menjadi mayat di pinggir jalan hanya dalam waktu beberapa minggu. Lagi pula, keluarga kaya tidak memiliki kasih sayang. Seorang pria yang tidak bisa menafkahi keluarga Bauer pasti akan menjadi orang pertama yang dikeluarkan dari pertarungan memperebutkan tahta. Ekspresi Joseph memburuk setelah merenungkan situasinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tetap diam untuk waktu yang lama. Bajingan itu terlalu kejam. Tuan Muda Bauer. Istana Emas mengirim kabar. Langkah kaki cepat bisa terdengar dari pintu masuk. Ruby terlihat mengenakan ekspresi cemas. Penegakan hukum mengatakan mereka tidak akan membiarkan Harvey lolos begitu saja. Karena itu, ini bukan saat yang tepat bagi mereka untuk mengambil tindakan. Mereka akan melakukan segala daya mereka setelah semuanya jatuh ke tempatnya. Bab 3428. Joseph membeku. Kemudian, kerutan muncul di wajahnya. Bagaimana Harvey berhasil membuat penegakan hukum Istana Emas takut padanya? Saya biasanya memberi mereka cukup banyak uang. Mengapa mereka begitu ragu sekarang karena aku ingin seseorang mati? Ruby juga mengerutkan kening. Mungkin mereka takut pada orang yang datang bersama Harvey malam itu. Lagi pula, orang itu memiliki pengawal naga bersamanya. Dia berada di dalam mobil dengan plat nomor dari Walsing juga. Identitasnya pasti sangat luar biasa. Sebelum mengetahui Harvey dan identitas orang tersebut, Istana Emas mungkin tidak akan mengambil tindakan. Kamu mungkin benar. Joseph menghela nafas panjang. Harvey cukup mengesankan. Dia tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan orang lain dengan cukup baik. Kurasa aku tahu mengapa rumah-rumah itu sekarang berada di tangannya. Orang dari Walsing itu pasti membantunya. Jika tidak, menilai dari tuan dan pangeran muda itu, tidak mungkin mereka menyelesaikan prosedurnya dalam semalam. Orang itu pasti memiliki status yang cukup tinggi. Bakat Harvey untuk melekat pada wanita juga cukup bagus. Aku sangat cemburu. Wajah Joseph menunjukkan emosi yang campur aduk. Pada titik ini, dia tidak tahu apakah dia harus mengejek atau memuji Harvey. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Muda Bauer. Tanya Ruby. Citra kami benar-benar ternoda. Kami kehilangan banyak dana. Demikian juga, jika kita tidak segera mengatasi masalah ini. Pengaturan yang telah kita buat begitu lama. Ruby tidak melanjutkan. Tindakan drastis Harvey telah memaksa Joseph terpojok. Joseph menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Aku akan menangani ini sendiri. Kamu boleh pergi. Ingat, tenangkan dirimu. Sebelum saya bertindak, tidak ada yang boleh menyentuh Harvey. Di malam yang sama, Harvey memberikan sertifikat real estate dari distrik baru Floodwell kepada Lilian. Lilian yang sudah mendapat kabar tentang kejadian itu mengertakkan gigi saat mengambil sertifikat tersebut.
Seolah-olah dia tidak bisa menahan diri tetapi mendapatkan lebih banyak manfaat untuk dirinya sendiri. Harvey mengabaikannya dan malah menatap Mandy yang sedang berbaring di tempat tidur. Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi pada kalian di sini setelah ini. Kecuali mereka bisa berurusan denganku terlebih dahulu. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Mandy mengangguk ringan. Tetapi setelah itu, dia mengerutkan kening. Lagi pula dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Tapi, kamu akan melawan Joseph pada saat ini. Apakah kamu tidak takut dia akan membalas dendam? Pembalasan dendam. Harvey tersenyum. Saat aku mendapatkan saham Hearthstone Corporation, kita sudah saling bertentangan. Ada hal lain yang tidak dikatakan Harvey. Dia juga kepala penegakan hukum Longman. Status dan identitasnya telah mengancam kebangkitan Joseph ke tampuk kekuasaan. Meski tanpa insiden baru-baru ini, Joseph akan tetap memilih untuk melawan Harvey. Selain itu, Harvey tidak pernah berniat mengambil tindakan sejak awal. Joseph meminta semua ini. Mandy menghela nafas panjang dan mengganti topik pembicaraan. Bagaimana kamu akan menangani rumah-rumah itu? Apakah kamu benar-benar akan mengubah seluruh bangunan menjadi pemakaman? Bab 3429. Joseph bisa menyuruh anak buahnya untuk membawa peti mati itu keluar dari tempatnya, kan? Mandy bingung. Dia tidak akan berani. Jawab Harvey dengan tenang. Para kesatria yang mulia adalah orang-orang yang tidur di sana. Setiap orang dari mereka mati di Floodwell tanpa alasan. Sekarang orang yang baik hati memberi mereka pemakaman kelas tinggi. Orang India pasti akan berterima kasih kepada orang itu tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Jika Joseph memutuskan untuk memindahkan peti mati itu, dia akan benar-benar berbalik melawan orang India dan kuil surgawi. Menilai dari perilaku Joseph, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan membuatnya menderita kerugian. Dia akan memikirkan cara lain untuk menangani ini. Karena itu, bukan ini yang harus kita khawatirkan saat ini. Setelah kehilangan pengembalian modal dari distrik baru, kontrol Joseph dan aliansi bisnis di dunia bisnis Floodwell akan anjlok. Jika Anda ingin berdiri tegak di sini, kamu pasti harus membuat pengaturan secepat mungkin. Pastikan untuk memanfaatkan situasi. Mata Mandy berbinar mendengar kata-kata Harvey. Cabangnya di keluarga Jin tidak berada di tempat yang bagus. Jika dia bisa berkarir untuk dirinya sendiri di Floodwell, itu akan menjadi hal yang sangat bagus. Mandy mengangkat selimutnya dan berdiri. Aku ingin pergi. Harvey. Dia mengumumkan dengan tenang. Saya pikir Hearthstone Corporation seharusnya sudah resmi beroperasi sekarang. Harvey tersenyum. Dia tidak berencana menghentikan Mandy. Di satu sisi, Mandy pada dasarnya sudah pulih sepenuhnya. Di sisi lain, ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Jika Mandy dapat memanfaatkannya, tidaklah realistis baginya untuk membangun keluarganya sendiri yang kaya. Jika dia ingin melakukannya. Tiba-tiba, Mandy teringat sesuatu pada saat itu. Benar. Cynthia berkata bahwa dia menemukan IOU di brankas perusahaan. Mengatakan bahwa seseorang meminjam 150 juta dolar dari kami. Jika kita bisa mendapatkan uangnya kembali, perusahaan akan memiliki cukup dana untuk beroperasi. Saya tidak perlu meminjam uang dari Mordu lagi. Harvey membeku. 150 juta. Siapa yang meminjam uang itu? Karena Joseph adalah pemilik Hearthstone Corporation sebelumnya. Orang yang sebenarnya bisa meminjam uang darinya secara alami sangat luar biasa. Itu bukan orang. Ini sebuah perusahaan. Mandy telah menyelidiki situasinya dengan sangat rinci. Pusat Waitebane. Itu adalah pusat perbelanjaan kelas atas terbesar. Saya melihat ke dalamnya sebelumnya. Itu milik Jeff Bauer. Pusat Waitebane. Jeff Bauer. Harvey menyipitkan matanya. Tidak heran Joseph bersedia meminjamkan uang.
Dia adalah salah satu tetua dari Longman, serta kepala penegakan hukum sebelumnya. Dia mendukung Joseph. Dari 36 pemimpin cabang dari Longman, dikatakan setengah dari mereka mendukung kebangkitan Joseph. Jika Jeff adalah salah satu dari mereka, tidak mudah untuk mendapatkan uang itu kembali darinya. Mandy mengerutkan kening. Saya tahu itu. Tapi dari sudut pandang bisnis, kita tidak bisa membiarkan ini berubah menjadi utang macet. Lagi pula, perusahaan itu atas namaku. Selain itu, karena Jeff berasal dari keluarga Bauer, dia mungkin tidak akan mengingkari kata-katanya. Benar. Bab 3430. Harvey mengungkapkan senyum tenang. Saya tidak tahu apakah Jeff benar-benar akan mengembalikan uang itu. Tapi saya tahu satu hal. Wajar saja bagi orang untuk mengembalikan apa yang menjadi hutangnya. Jika Anda menginginkan otoritas mutlak dalam Hearthstone Corporation dan gunakan kesempatan ini untuk membangun karir, mengembalikan uang adalah awal yang baik. Harvey terkekeh. Sementara ibumu pergi, aku bisa pergi bersamamu ke Waitebane Center jika kamu merasa kurang sehat. Aku bisa mendapatkan uang itu kembali untukmu. Mandy menggelengkan kepalanya dan melontarkan senyum hangat kepada Harvey. Tidak apa-apa. Saya sudah menemukan seseorang untuk melakukannya untuk saya. Dia akan bisa mendapatkan uangnya kembali. Yang perlu saya lakukan adalah memberinya sesuatu sebagai balasannya. Melihat kepercayaan diri di wajah Mandy, Harvey tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia telah berjuang di dunia bisnis untuk waktu yang lama. Tentunya, dia akan memiliki ide sendiri pada saat ini. Maka, Harvey dengan sabar menunggu Mandy mengatasi situasi tersebut. Saudara ipar, kebetulan sekali. Tepat saat Harvey meninggalkan rumah sakit, dia melihat sebuah mobil sport BMW yang tampan diparkir di sampingnya saat dia sedang memanggil taksi. Dua wanita muda dan sangat cantik dengan usia dan sosok yang sama muncul. Wanita muda yang berdiri di depan adalah orang yang menyebabkan keributan di distrik baru Floodwell dengan Harvey Cynthia. Orang di sampingnya tampak sedikit lebih muda. Kulitnya seputih salju. Dan wajahnya sangat indah. Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan mereka setelah melihatnya. Harvey meliriknya sekilas sebelum tersenyum pada Cynthia. Apa ini? Anda sudah mengambil pendekatan lepas tangan segera setelah kakak Anda kembali beraksi. Cynthia terkikik senang. Lagi pula aku tidak pandai berbisnis. Saya lebih suka akting. Tidak bisakah aku mengambil cuti beberapa hari setelah kakakku kembali? Oh, ngomong-ngomong, orang ini adalah teman universitas saya. Kami bertemu satu sama lain hari ini setelah lama tidak bertemu. Aku tidak berpikir bahwa kita akan bersatu kembali di sini. Jadi, kami memutuskan untuk berbelanja. Apakah boleh jika saya meminjam uang dari Anda, kakak ipar? Cynthia terus berkedip dengan imut saat dia menatap Harvey. Dia sendiri punya banyak uang. Tapi dia tetap bersikeras untuk bertingkah lucu di depan Harvey. Melihat raut wajah Cynthia, Harvey menghela nafas dan melemparkan dompetnya ke arahnya. Dia biasanya tidak membawa banyak uang. Hanya ada beberapa ratus dolar untuknya. Wanita dengan Cynthia menunjukkan sedikit penghinaan atas tindakannya. Dia mendengar Cynthia berbicara tentang saudara iparnya yang tinggal sebelumnya. Saat itu, Cynthia mengolok-olok Harvey tanpa henti. Wanita itu semakin tidak menyukai Harvey setelah bertemu dengannya. Orang macam apa yang hanya membawa beberapa ratus dolar untuknya? Apakah dia tidak malu memberikan sedikit uang ini padanya? Benar-benar lelucon. Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun saat melihat tatapan menghina wanita itu. Tapi tepat saat dia berbalik, matanya menyala, dan dia membeku. Dia menaksir teman universitas Cynthia untuk sementara waktu dengan pandangan yang dalam. Dan kemudian bertanya, apakah kamu kurang tidur akhir-akhir ini? Mungkinkah nokturia? Bagaimana dengan mimpi buruk yang membangunkanmu?
Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.